Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, Tontonlah kami. wah mantap nih. Sepi amat sih nih. Ambil aja, Neng. Lu ngapain sih? Itu orang pembeli kenapa kagak dilayanin? Ambil aja duitnya taruh situ. Kalau kembaliannya juga tinggal ambil di laci ya, Neng. Sakti juga warungnya. Percaya, gue mah nggak pernah suzon sama orang. Ajarin gue ini dong tabu-tabu ini. Kahon. Kahon. Gue kan juga mau bermusik. Oh itu, ya gratis lah buat kamu. Iya. Biasa pembeli. Iya mau belajar ini. Saya tuh mau kolaborasi sama artis-artis baru. Artis baru? Siapa? Ruth Sanaya. Selera lu lawas juga, Jup. Ya udah yang modern. Siapa yang modern? Ruth Sitompul. Modern sih, modern. Tapi kan bukan penyanyi itu, pengacara. Tolonglah. Mau main musik juga. Nggak bisa main musik. Kemarin kan lu udah gua ajarin main gitar, ya kan? Baru belajar sebentar, tangan lu lecet, lu udah nyerah. Ya lagi gitarnya nggak pakai senar gitar, pakai senar pancing. Mana ada kailnya 3. Keangkut tuh ikan patin. Fatin, itu Fatin. Bukan patin, beda. Pokoknya nggak bisa. Apaan lu? Banget. Wah, lu napas aja fales belajar musik. Nggak bisa lu. Hah? Tuh, suara lu kayak knalpot, Aku tadi ke warung ketemu Ruth Sanaya. Hah? Wah, udah ketemu aja. Warungnya jadi rame. Banyak orang minta tanda tangan. Aku mau ikut minta tanda tangan. Datang Ruhut Sitompul. Ketemu lagi. Aneh banget. lagi. Wah, aku nggak jadi ngamen di sana karena terlalu ramai kan. Terus aku jadi ngamen ke sini aja. Sini. Orangnya sini. Sini. Aku jadi di sini, orangnya di sini. Aku jadi ngamen di sini lagi aja. Jangan, kan saya pernah bilang waktu itu ke abang, kita jangan pernah lagi ngamen. Kalau perlu, ini kan kita sekarang rencananya mau bikin home band. Om Ya Ben. udah kalau nggak boleh ngamen. Nggak gitu, nggak ada yang larang. nggak ada Ini yang kan biar larang. karir musiknya meninggi, melonjak tinggi. Kita kan mau tampil di festival jazz. Ini yang ngomong siapa? Itu di belakang, ngomong di belakang. No. Iya. Iya, orangnya di belakang. Ayo kita bikin band. Ben, Dan harus band religi. Ben religi. Iya, Laku banget di Ramadan. bermanfaat banget. Dekat musola juga. Iya, berkahnya juga banyak. Tuh disenyumin ukti juga. Ini, tuh kan. Arafah. Bukan Arafah. Bukan. Mirip sih. Oh, iya, Tapi rela bagi-bagi. Nah, nggak rela sih. Enggak itu jajanan itu. Ya udah kalau begitu Heeh. kita nyanyi apa nih? Nyanyi apa dong? Buka puasa. Jangan, ini kan sahur. Mending lagu sahur. Imsak. Imsak, nanti imsak bentar lagi kalau subuh udah nggak bisa imsak. Terawih. Terawih, nanti masih lama, masih malam. Udah, stop. Sekalian aja bikin lagu tentang Idul Adha. Boleh. Kenapa jadi boleh? Semua lagu bagus, apalagi yang soal religi bagus. Tapi kan band kita ini masih merangkak, masih pelan-pelan. Sabar dulu dong. Aku udah bisa berdiri, kenapa kau bilang merangkak? Bukan itu maksudnya. Untung dia senior nih. Ini nggak berani ngapa-ngapain. Kasih tahu Job, lagu apa yang enak? Tadi lagu Idul Adha Idul Adha. atau Isra Mi'raj gitu. Hari besar ya. Hari besar semua berarti. Cuti bersama. Itu udah keluar dari ranah religi, nggak bisa itu. Iya. Emang lu ibu-ibu hamil apa? Cuti bersama. Yaudah itu ada anak bertanya pada bapaknya. Ibunya kemana? Nggak tahu. Ibunya di Kalengkong Iwan. Yang isinya rengginang ya. Aku tahu, itu lagunya Bimbo. Kalau gitu itu ada anak bertanya pada bapaknya. Nih Bang Jui megang kahon. Iya, sampai sekarang bapaknya pusing, stres, nanyain terus. Ditanyain terus ya. Ya, kalau gitu kita nyanyi ya.
Mas Owan, ini aku megang kahon. Oh iya, kamu? aku gitar, kau kahon, kau pegang setrum. Nah, udah pegang sana. Alat musik. Ada, udah saya siapin. Band Mana? profesional kok, nih. Nah, kau pegang Cocoknya itu. ini nih, megang teropong. Iya sih mau ngeliat hilal. Ini nih, ngeliat ini. Ngeliat apa? Kecrekan. Nah, gitu. Ada anak bertanya pada bapaknya. Ya. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu amarah terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Wah, Thank you, New York. udah jadi band kita. One more time, mau lagu apa lagi? Nah, udah jangan. Jangan. Hei penonton. Kita band religi jangan searogan itu. Harus tetap kompak band religi. Waalaikumsalam. Setruk, Bang. Waalaikumsalam. Ngobrolnya kekencengan. Cetekan. Nah, Masya Allah luar biasa. Saya lihat dari jauh nih seru banget. Seru banget. Iya kayak tim lo dulu ada tim yang hampir bubar apa masih ada itu? itu masih ada. Oh, masih ada. Masih ada, tapi jobnya sedikit. Oh, Pak. iya. Iya. Kasihan banget ya. Iya. Silakan, Iya, Pak. silakan. Silakan. Mas Wawan. Tim lo grup mana itu? Ada. Grup ada. WhatsApp. Grup WhatsApp. Wah, parah. Iya, seru banget itu dulu. Seru Masya Allah. banget. Aduh, Ini seru banget tadi itu sampai begitu kenapa itu? Ini ya saking semangatnya, Saking semangatnya. saking sepi job. dia sendiri yang aku. Enggak kan kita kan mau jadi band religi. Insya Allah setara lah sama Opik. Jangan Opik kumis tapi. Itu pelawak. Kopi, Pelawak, itu itu pelawak. kopi. Tapi jangan dikira loh main musik itu nyenengin orang. Kalau diniatinya ibadah, itu bisa nilai pahala itu. Bisa masuk surga gara-gara main musik. Bener. Udah, Mas Owan bisa masuk surga sama gitar-gitarnya. Wah kalau gitu kan main musik terus. Udah nggak usah ngomong. Nggak bisa. Nggak gitu. Ibadahnya tetap. Maksudnya ibadahnya tetap ya. tetap. Ibadah dan dakwahnya. Ini kenapa Topo jadi baju? Enak aja toko. Serbet. Serbet. Iya, begitu itu bisa itu. Makanya saya setuju banget nih kalau memang ada niatan buat bikin apa home band. Band religi. Tadi lagu-lagu religi tuh. Lagu-lagunya Bimbo itu band legend zaman dulu itu kita nyanyikan lagi. Atau kita bikin lagu-lagu religi sendiri. Gitu ya. Berarti bisa masuk surga. Bisa masuk surga. Sama ininya malah. Sama ini sama gitar-gitarnya. Pak Ustadz kira-kira. Kalau ini sih masih mending di selendang. Lawannya di pinggul. Mana Pak Ustadz? Itu yang dulu. Agak ribet. Oh iya, agak ribet ya. Ini nempel. Nempel. Ini kalau saya berdiri ngikut juga tuh. Oh, ngikut Itu juga. emang celana merek baru. Gitu ya. Pak Ustadz kita butuh ini nih mungkin ada ide Saya buat. juga butuh. Ah bukan. Nama band Pak Ustadz.
Nama band. Ada masukan nggak kira-kira buat kita? Religi. Masuknya masuk kemana ya? Masukan ini nama band ada nggak buat? Masukannya bukan dimasukin. Maksudnya nama band yang mengandung unsur-unsur Islami karena kita religi. Kalau ide saya tadi yang ada religi-religinya. Iya, Saya tadi. kasih nama cakep nih. Apa tuh, Ustaz? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuh nama grupnya. Itu bagus Pak Ustadz tapi kepanjangan. Ya ntar penonton nih amin ini gitu doang. Ya kan? Kita panggil grup. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Penonton. Itu kayak nyusahin MC. Nyusahin MC. MC kan biasanya kan 420 ini. Iya. Welcome to dalam bola dolin. Pada amin bukan imam. Bukan, dia Bukan bukan. imam. Jadi gini Pak Ustadz, ini kan warung Ramadan. Mau gitu juga boleh sih. Nggak harus gini. Tunggu dulu, ini kan baru saya jelasin. Harusnya Iya. Pak Ustadz nggak tahu dong. Baju saya sama rumput hampir sama ya. Bentar. Kamera tolong disuting sendalnya ini. Kenapa? Ini nginjek ketupat lebah. Bukan, itu motifnya emang kayak gitu. Motifnya emang kayak gitu. Keren ini. Bang Wawan, itu bukan kaki emang lontong. Coba. Kebetulan saya jual bacang. Nggak usah. Ada sekalian kerupuk. Kerupuk. Jadi gini Pak Ustadz, ini kan warung Ramadan. Jadi kita kan sudah keluarga meskipun bukan saudara ya. Jadi saya biasa main kahon, Mas Wawan di sini main gitar dan aja juga nih. Lu siapa sih? Jupri, dia main apa? Main mata. Main mata. Dia sebenarnya mirip-mirip namanya sama saya. Mirip-mirip warna ya? Tapi kan kalau Jufri itu kan kayak orang dokter. Iya. Kalau dia kan pakai P, kalau saya pakai F. Kalau pakai P itu kayak turun dikit ada tukang jengkol dekat rumah saya Iya. Jufri gitu-gitu. Jupri lebih keren kalau pakai F ya? Keren, dokter. Udah dia jadi ngewas nama sih. Iya. Apa ya? Haus nggak sih sebenarnya? Oh iya dong nih. Namanya jam segini Jam ya segini, wajar ayo, minum silakan ya. Bang, Nggak? Jam segini jam berapa? Tahu nggak timelinenya? Tahu nggak timelinenya? Minum dulu haus. Minum dulu. Jangan lupa menonton kami di TV One. Hey! Setiap hari menonton kami di TV One. Hey! Setiap hari. Mohon maaf nih Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz keganggu karena kelakuan kita. Karena gimana ya, meskipun kita bukan adik kakak, bukan satu darah, tapi mereka ini udah saya anggap sebagai keluarga gitu Pak Masih untung Ustadz. kelakuan daripada kerugian kan. Keluarga, aku punya lagu dari Anggun C. Sasmi itu yang temanya keluarga. Emang ada? Ada yang gini. Keluarga-keluarganya selangit. Itu kata-katanya. Kata-kata sama keluarga ada kak sih sama, tapi keluarga ada tak beda. Ya itu kata-katanya keluarga. Keluarga-keluarganya selangit. Ini kalau Anggun denger bisa diomelin loh. Loh, Anggun kan punya keluarga. Punya. Keluarga-keluarganya selangit. Gitu, tersenyum penuh misteri. Iya bener juga. Gak masuk. Punya nggak? Ganti lagu lah. Lagu yang ada kata-katanya keluarga punya Oh kan? punya. Coba. Ini biasa dinyanyiin sama anak-anak kecil dulu. Ulur keluarga panjangnya Naga, dan itu kepala. itu ular naga panjangnya. Kalau ular keluarga banyak tuh, satu keluarga ularnya, jangan. Sekarang ular Ya, bisa lahir karena siapa? karena keluarganya Karena ibunya, karena bapaknya. Mereka berarti berular. berkeluarga. Ular keluarga panjangnya bukan kepala. Udah dah nih, aku punya lagu nih. Yang mana? Coba. Temanya keluarga. Temanya keluarga. Coba. Satu-satu, satu-satu. Males dia. Susah nyarinya, memang pindah-pindah. Tadi, ulang, dari ulang. tadi latihan juga begitu, Mas. Ulang. Satu-satu, aku sayang ibu. Ya. Dua-dua, juga sayang ayah. Mana keluarganya? Tiga-tiga, kucing. sayang semuanya. Satu, sayang keluarga. Kalau ada kucing tolong diusir ya Mas ya. Sayang ada kucing. keluarga. Maaf Pak Ustadz, suka banyak Tadi kucing di sini. setia. Suka banyak kucing memang. Harusnya kau yang di situ jaga, jangan sampai ada kucing Iya masuk. gimana sih? Sayang keluarga. Lagunya gimana tadi? Jadi ulang. Ulang, coba ulang. Satu-satu, aku sayang ibu. Ya. Dua-dua, juga
tiga sayang ayah, tiga sayang adik kakak, Kulkas. 1, 2, 3 sayang keluarga, ada yang keluarga. Pak Ustadz, jadi inilah masalah keluarga kami, Pak Ustadz. Gitu Pak Ustadz. Aduh, tapi gini Pak Ustadz, jadi saya pengen nanya, ini kan dinamika dalam keluarga gitu ya, kan apapun bisa terjadi ya Pak Ustadz ya. Sebenarnya sejauh mana Islam itu memandang hal ini gitu? Ini mana? Hal ini tentang polemik dalam keluarga. Pak Ustadznya nggak dengerin dari tadi. Sayang keluarga. Keluarga Pak. Jadi gini, saudara itu ada saudara linasab. Linasab, lu nggak ingin linasab? Itu singkatan apa, Pak? Bukan, itu istilah. Istilah. Nih, linasab itu karena keturunan. Oh, keturunan. Keturunan, nggak ketaikan. Keturunan. Ketaikan. Iya. Kalau saya saudara ketempelan. Iya. Surupan dong lu. Oh, jadi linasab itu Linasab itu keturunan. keturunan. Jadi ada kakak. Kakak sama kakek mirip-mirip ya. beda sih. Kakek, ada kakak, ada adik itu keturunan. Ada kita sesaudara, seiman, seagama. Betul. Nah, ini berarti kan kita saudara nih, sama-sama Islam dong. Ada juga ada saudara tuh satu negeri. Kita nih satu bangsa negara Republik Indonesia ini kita saudara setanah air. Saudara sebangsa dan setanah Setanah air. air. Jadi sebangsa tanah dan sebangsa air kita ini sebenarnya. Jangan dipisah, Air, jangan ada dipisah. spasinya jadi sebangsa air dong. Ini sebangsa air mah Iya. iya. Jadi Kok Pak Ustadznya kayak mau ngambil job kita nih? Ah, Kok jadi jago ngelawak juga nih? Kita kan nggak jago ceramah ya. Iya. Hati-hati Pak Ustadz udah kena kartu kuning no banyak dong. Jangan kurang ajar. Harus dalam bilang kartu batas. kuning ini pangkat. Dia kan kalau jenderal banyak nih grebek. Kita jadi susah nyapuinnya nih Pak Ustadz. Ya Allah. Balik ke pokok. Balik ke pokok. Iya, jadi kita ini sebangsa tanah. Jadi ada saudara tuh kayak begitu. Saudara Ada kayak begitu. saudara turunan, sebangsa satu darah. Kemudian ada seiman seagama, ada sewilayah. Oh, sewilayah. Iya, sewilayah kita. Maksudnya senegeri kita. Kita walaupun beda agama, beda suku, beda keturunan, tapi karena memang satu bangsa, satu negeri dengan kita di Indonesia semua saudara kita. Oh, saudara. Pak Ustadz mau jadi saudaraku? Enggak, gue juga sih sebenarnya. Padahal udah satu sebangku bahkan. Sebangku malah. Tetap nggak mau. Iya enggak kayak gitu. Makanya itu saudara yang memang kita sudah dipersatukan. Saudara sewilayah itu maksudnya sedaerah. Sedaerah bisa, Pak, satu negeri bisa. Pak Ustadz dari wilayah mana? Saya dari wilayah Jawa Barat. Jawa Barat. Heeh. Oh, di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Tiasa. Sarua orang gitu tiasa Sunda. Aduh, Pak Ustadz. Aku tiasa Sunda aku. Coba. Horas. Sampurasun. Sampura, Rampes. Rampes, biasa. Abdi get di Sunda. Oh, di Sunda? Di Sunda abdi Di ge. Sunda. Oh, Bandung. Ini mending acara Di udahan Pajajaran. aja udah. Lah, emang Saya nggak ngerti bahasa Sunda. ada tulisannya di bawahnya. Ada running tag-nya. Jangan ngambek, yang ngambek makanya. Buang, Jangan ini Ini dibuang. maksudnya Buang. ketemu saudara. Hah? Ini menjamret-jamret aja lo. Itu kan minta izin. Minta izin. Bukan Minta ngejamret. izin dia itu. Iya. Iya. Satu kerupuk 2 juta ya. Mahal banget. Isinya ada rahasia negara. Nah, begitu, Bang. Iya. Ini perihal Ramadan, Pak Ustadz. Iya. Oke. Aku tuh bertanya kan, ada juga orang yang kerjanya banyak, karirnya juga keluar kota mulu, sehingga abai sama nilai-nilai keluarga. Udah nggak ngumpul lagi. Nah, gimana cara ngerukuninnya ya? Mungkin Pak Ustadz punya sesuatu yang bisa dibagikan? Kalau kerja itu kan kewajiban kita. Betul, betul. Sementara keluarga itu adalah nilai yang tidak ternilai, sebuah sesuatu yang berharga sudah tidak ternilai lagi. Makanya kita mencari nafkah, bekerja itu untuk keluarga. Kalau keluarganya sendiri diabaikan, buat apa lu kerja? Oh iya. Bener nggak sih? Lu nyari kerja buat apa? Buat keluarga dong. Sementara keluarga lu abaikan, lu kerja buat siapa? Buat siapa ya kita? Ini sebenarnya ngerti apa pusing nih? Pusing ya. Katanya keluarga itu harus rukun. Betul. Wilayah itu harus rukun. Nah, bagaimana mau rukun kalau kita fokus sama kerjaan sementara keluarga tidak terurus? Sementara kan kita kerja buat keluarga. Betul, percuma. Kalau keluarga nggak diurus buat apa? Lu keringetan sebenarnya lapar apa sih? Apa panas? Keringetan. Nggak apa-apa. Saya mikir gitu. Jadi supaya merukunkan keluarga yang begitu gimana? Lu mikir lah, mau
balikin ke awal, kita kerja itu. Jadi buat- bayi. Enggak, balikin ke bukan awal. balik dari awal itu. Kenapa lu nggak sekalian dari perut? Dari balik ke awal itu, niatan kita kerja buat siapa? Kalau kita kerja buat anak, buat istri, sementara anak istri nggak terperhatikan, buat apa? Iya dong, buat apa dong? Iya. Nah, bagaimana caranya? Back to basic, balik ke awal. Balik ke awal, bahwa Nabi aja bilang, khairukum li ahlikum. Baik berbuat baiklah kamu kepada keluargamu. Jangan terlalu fokus di kerjaan. Kerjaan fokus harus dong profesional, ya enggak? Kalau memang mau jadi tim home band, besok kerja. Jangan kerja, jangan tanggung-tanggung. Asal ingat sama keluarga ya. Asal ingat sama keluarga. Pulang ah. Lah, Jangan dulu. Ingat istri. Iya, belum, tapi lagi belum sholat ya. mainnya. Profesional kerja. Profesional kerja kan harus jaga warung biar bisa memenuhi kebutuhan orang sahur di sekitar sini. Tapi Pak Ustadz, Nah, itu namanya ada rukun tetangga. Tapi tetanggaku nggak rukun-rukun. Itu jadi gini, bapaknya sibuk, ya. Akhirnya istrinya ngomel-ngomel, merasa nggak diperhatikan. Akhirnya bapaknya di rumah terus, nggak mau kerja, nganggur. Istrinya juga ngomel. bentar Mas Awan, ini kayaknya masalah pribadi deh. Ini curhat nih. Kayaknya curhat ini ya kan. Curhatan. Bener nggak sih manajernya ada nih di sini? Mas Awan jangan ceritain keluarga saya dong. Oh, keluarga lu ternyata. Saya juga. Kalian teman-teman gue broken home semua kayaknya. Enggak gitu. Gimana Jadi tuh, sebenarnya Pak Ustadz? gini. Kita kerja kan buat keluarga. Ya. Nah, orang yang kita belain pun harus ngerti dong. Mana jamnya kerja, mana jamnya di rumah buat keluarga. Jadi ketika seorang suami di luar bekerja buat istri, istri pun harus ngerti bahwa memang keluarga kerjanya di luar itu memang buat pribadinya, buat keluarga. Itu yang harus saling mengerti. Makanya di rumah tangga itu dua kuncinya. Iya. Nih, satu saling pengertian, dua komunikasi. Makanya kalau mau kemana-mana bilang. Oh gitu ya? Bilang mau kemana-mana. Jangan ngebilang mau pergi aja. Walaupun suami tanpa izin istri boleh keluar, si suami harus tahu diri dong. Ngertiin suami istri tuh di rumah tuh menanti kehadiran kita. Itu juga kalau ditungguin, kalau enggak ya lewat tuh. Pak Ustadznya juga curhat. Enggak juga. Begitu. Pak Ustadz maaf nih dari tadi cuman minum doang sampai lupa makan dulu ya Pak Ustadz ya. Ini kan udah jam sahur ya. Kita Pak Ustadz mau apa nih? Apa aja? Apa Yang aja penting ya? halal. Asal Makannya nggak bayar ya? yang penting nggak bayar. Pak Ustadz. Makannya masih dimasakin Pak Ustadz, kita minum Nah, lagi yuk. kalau yang sekarang bisa dimakan nih. Iya kan? Iya, iya. Jangan lupa menonton kami di TV One kami, di TV One. Hey, setiap hari. Mangga Pak Ustadz dileut Pak Mangga, Ustadz. mangga. Atur nuhun, makasih. Jup yang banyak makannya nanti sakit perut. Nah, aku lebih majuan lagi deh biar enak deketnya. Nah, halal nih ya. Halal dan Halal, thayyiban. halal. Sok, sok. Pak Ustadz aku mau nanya nih. Biar Ramadan kita tuh lebih rukun lagi sama keluarga, lebih dekat lagi sama keluarga. Ada kiat-kiatnya nggak sih? Gini, di Ramadan itu kan momen bulan yang istimewa. Ya dong, istimewa buat pribadi. Dan yang kedua, momen untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, yang ketiganya justru ini harusnya jadi momen kedekatan kita dengan keluarga. Kalaulah memang kita sesibuk apapun, sempatkan mana waktu sahur, mana waktu buka. Jadi suatu saat kita bisa suatu saat kita sahur bersama keluarga. Suatu saat kita bisa buka bersama keluarga. Jangan semua full di luar. Nggak baik kayak begitu. Sebab anak pun membutuhkan kelolodan. Perasaan saya, Astagfirullahaladzim. perasaan saya nggak nyediain kangkung, kenapa dia kelolodan? Mohon maaf Bang Wawan, imsak masih lama. Balik lagi kan ya, kita kan juga harus mensuri teladankan Rasulullah. Betul. Sebenarnya kalau Rasulullah sendiri tuh bagaimana dalam Begitu. menerapkan kerukunan di Begitu orang keluarga? kata begitu. Tadi udah begitu tuh. Udah begitu. Tapi kan beda kondisinya Iya kalau bener, makanya Rasul bilang. dulu kan tidak ngantor, tidak ada kantor kan dulu di Iya, zaman tapi itu. Rasulullah juga ingat, Rasulullah itu seorang pemimpin negara loh. Seorang komandan perang loh. Komandan perang. Iya, makanya beliau sesibuk apapun beliau, itu pasti menyempatkan diri buat keluarganya. Ana khairukum li ahli, aku paling baik terhadap keluarga. Khairukum li ahlikum, maka berbuat baiklah kalian kepada keluargamu. Sebab apapun yang kita lakukan pertama untuk keluarga. Dan apapun yang kita lakukan pasti balik kepada keluarga.
Gitu dong. Dan pasti lebih sibuk Rasulullah dibanding kita ya. Kita cuma orang sih. nggak ada apa-apanya Iya, kita. gila, itu Iya bertiga sih. aja bikin home band baru mau rencana. Itu juga belum tentu laku lagi. Nah, Iya misalkan ada keretakan-keretakan keluarga nih. nggak? Jangan dibikin retak, dia dilas. Kenapa dilas? Kalau retak mah di semen. Di semen ya. Tambah. Ditambah. Ya, Ditambah. retak kayak tadi yang suaminya kadang sering diomelin istri, suaminya jadi nggak pulang gitu. Ya elah, ilallah. Kalau istri mah suka ngomel mah biasa. Biasa ya? Biasa. Kalau suka manjat tebing ngeri. Nah, itu dia tuh. Iya. Ngomel mah biasa. Apalagi ngomelinnya di atas tebing. Pulang lu. Kamu gimana sih? Hah? Kamu gimana sih? Kalau mempererat keluarga yang umpamanya jauh di kampung itu gimana Pak Ustadz? Umpamanya orang tua. Orang tua kan jauh di kampung, kalau mamanya di WA aja, Nggak tega sih udah tadi mah. itu kan mereka kadang nggak mau mengerti. Kadang kau sudah setahun nggak pulang-pulang, harus pulang loh. Akhirnya terjadi mudik. Nah itu mudik pun kan kadang orang punya uang atau enggak. Nah itu akhirnya jadi tradisi. Nah, aku mau jadi tanya apa tadi? Ini kalau otak isinya biji cabai kayak gini nih Pak Ustadz nih. Gua enggak, sebenarnya saya ngerti. Iya, Maksud arah obrolannya, walaupun nggak jelas ya. Berarti nggak ngerti dong. Iya Pak Iya. Ustadz silakan. Sekarang itu kan zaman teknologi dong. Iya nggak? Iya. Iya nggak Jupri? Betul. Sekarang udah zaman teknologi. Yang salahnya kenapa dinanti-nanti kepulangannya per tahun sekali? Karena kemungkinan besar jarang komunikasi sama orang tuanya. Coba ente seminggu sekali. Coba ente 2 hari sekali. By phone, telepon, video call. Itu orang tua kangennya nggak kebangetan, kelewatan. Jangan sampai ada bahasa lu jadi anak durhaka. Jangankan apa-apa sebulan. Lebaran aja kamu nggak pulang. Kan jadi masalah. Jadi batu ya. Dikutuk jadi batu. Pentingnya di rumah tangga tuh itu gitu. Makanya kalau pengertiannya suami di luar ya istri ngerti lah. Suami yang lagi di luar, suami juga harus ngerti lah bahwa suami juga butuh istri, istri juga butuh suami, anak-anak juga butuh. Itu jangan sampai kita kesibukan di luar membuat keluarga jadi terbengkalai kayak gitu. Terus ingat, sukses kita di luar karena doanya keluarga. Apalagi doa ibu sama doa istri. Tuh. Ustadz, aku ambil air es di kulkas ya. Boleh ambil. Belum sembuh-sembuh, aku udah minum berapa gelas. Oh, berarti Tinggal memang ngambil dari tadi. memang Tinggal ngambil dong. Berarti Bang Jui, Pak Ustadz, Bang Wawan, berarti doa istri aja itu bener mujarab ya? Doa kesuksesan suami itu didorong oleh kesuksesan suksesnya dikabulkannya doa seorang istri. Tapi ingat, kalau istrinya berbakti kepada suami. Kalau Kita jangan dulu dipotong. maaf, Ntar gue lupa nih. Maaf. Bener Ada kepedesan golok nih. nggak? Nggak usah. Kan halus kenapa Ini, golok? ini udah keras ini. Nah, Ya. kita yang jadi laki-laki, ketaatan kita itu tidak putus ketaatan kita kepada ibu. Ketika kita masih bujang, masih remaja, kita wajib taat mutlak kepada ibu. Betul. Kalau yang masih berawan, yang masih gadis, wajib Ayah. taat mutlak kepada ayah. Ayah. Ketika sudah menikah, putus kewajiban taat kepada ibu, maka dia wajib taatnya kepada suaminya. Suaminya. Nah, suami ketaatan dia kepada suaminya yang membuat inkisab, terbuka antar dia dengan pintu langit itu untuk kesuksesan si suami. Gitu. Makanya pentingnya saling komunikasi itu untuk itu supaya rukun keluarga kita. Kita bisa dikumpulkan di dunia, dijodohkan di dunia, bisa nanti dijodohkan juga di akhirat sampai kita menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Mantep banget doa istri ya. Doa istri. Itu satu. Enggak maksud. Enggak ke situ, enggak ke situ Enggak maksud maksudnya. ke situ. Iya. Bukan berarti tambah istri tambah sukses bisa tambah bangkrut ya. Kan balik lagi Ada. istrinya Karena- juga harus berbakti, kan susah nyari istri Iya, berbakti iya, juga. Karena doa istri satu sama doa istri yang ini, yang lain itu jadi bentrok, jadi nggak sukses. Bisa jadi begitu kan? Bisa jadi. Bisa juga. Bisa jadi. Tapi kan istri satu berbakti, istri dua berbakti, keduanya jadi kerja bakti. Nah, bisa jadi gitu. Jadi doanya banyak. Bener. Bisa juga sih. Kalau saya nggak berani, saya cukup satu aja pokoknya. Istriku enggak, aku satu doang kok. Iya. Kalau di sini ngomongnya gitu, di Iya. backstage nggak tahu kan. Sebenarnya menikah lagi itu bukan karena mampu.
Oh, tapi Karena berani. Berani nggak lu ngelawan istri? Iya. pertanyaan saya gini, Pak Ustadz. Pak Ustadz berani nggak? Yang penting Saya sebenarnya berani. Sebenarnya saya berani. Cuman istri saya lebih berani. nah itu. Nah, ini bagaimana saya mau nanya lagi nih, Pak Ustadz. Orang yang memutus silaturahmi itu berdosa kan? Ikut tuh. Apakah ada cara dalam memperbaikinya? Memperbaiki apa? Ya itu kan karena dia berdosa memutus silaturahmi dan apakah dosanya juga bisa diampuni? Gini, Oke. malam nisfu Sya'ban akan Allah ampunkan semua dosa kecuali dua. Satu musyrik, dua yang memutuskan silaturahim. Nah, itu Kenapa saya jadi Itu saya? kemarin yang nisfu Sya'ban. Yang nisfu Termasuk Sya'ban. Ramadan nih. Termasuk Ramadan. Itu tidak akan Allah ampunkan dia punya dosa kecuali dia orang semua dosa diampunkan kecuali orang yang memutuskan silaturahim. Nah, bagaimana cara kita menyambungkan silaturahim? Di kita ini banyak budaya loh, Bang. Iya, iya. Kita di budaya di kita. Ada mau puasa, ada budaya untuk menyambungkan silaturahim. Iya. Apa budaya di kita mau puasa? Munggahan, munggahan. Kalau di Jawa Barat ada istilah munggahan. Itu nganterin tuh. Yang dianterin bukan orang nggak punya. Kakaknya, adiknya nganterin kepada kakaknya. Padahal di dalamnya cuma nasi. Ada daging, biasanya ada bihun. Ada bihun. Yang dianterin bukan nggak punya daging. Bukan nggak punya bihun, bukan nggak punya nasi. Tapi bentuk rasa kasih sayangnya itu menyambung silaturahim. Wanginya nyampe ya. Nah. Itu. Oh iya, itu aku ngelakuin Pak Ustadz. Nah. Sebelum sebelum Ngelakuin dari tadi Lebaran. gua nanya lu diem aja. Tapi nggak tahu namanya Pak Ustadz. Jadi saya kirim kan makanan, dikirim lagi, kirim lagi. Iya, sampai kirim sampai lagi. masih di jalan tuh kan. Iya. Iya. Sampai Ramadan berikutnya begitu kita balik sini, balik sini, Itu tuh balik dalam sini. jangka menyambungkan silaturahim, Bang Maman. THR, THR. Oh. buka siap. bersama, sahur on the road, gitu. sahur Prinsip. on the road. Nggak usah dipikirin. Lu biasanya nyimpang sih. Di kita tuh banyak banget cara untuk menyatukan silaturahim. Sampai ada di akhir Ramadan apa coba? Halal bihalal. Halal Itu juga bihalal. untuk menyatukan Momen persaudaraan, momen. Bukan yang keluarga jadi keluarga beneran gitu Dan ya Pak Ustadz. itulah di kita paling hidup suasana Islam itu di Indonesia. Di Indonesia. Apapun pasti untuk mempersatukan persaudaraan. Keren. Dari keluarga di rumah, rukun tetangga, warga sampai Iya, satu walaupun tadi Indonesia. tetangganya nggak rukun, kita rukunin. Kita rukunin. Betul. Ini ngomong-ngomong udah jam berapa nih? Ya Allah. dikit lagi. Jadi saya di sini nggak bakalan dikasih makan. Ah, nih. iya, Silakan. Jadi Enggak, kasih, enggak gitu, Bang. silakan, Ditanya, silakan. saya mau tanya. Enggak enak, enggak usah, Bang. Enggak enak. Enak. Kayak film dulu. Jangan ini Menonton kami, menonton kami di TV One. Hey, setiap hari. Gimana, masih ada yang penasaran nggak, Ju? Nih, kalau saya kan ada masalah keluarga juga. Abang saya jual motor beli rengginang, Pak Ustadz. Abang saya biasanya orang bilang, saya punya abang gitu ya. Dia mah abang saya. saya. Takut pada diambil orang, saya juga punya. Abangnya kenapa tadi? Abang kenapa? Jual motor beli rengginang. Jual motor, Beli rengginang. beli rengginang. Ngapain beli rengginang? Siap-siap lebaran katanya. Oh, buat subuhan. Motor dijual, buat beli rengginang. Rengginangnya dapat berapa itu? Dapat semotor. Bisa diboncengan di rengginang. Enggak, tapi kan menyikapi ada sikap-sikap itulah di satu keluarga dimanapun ya, entah di sini atau di luar sana. Nah, gimana cara menyikapinya ya Pak Ustadz? Pertanyaannya motor siapa yang dia jual? Motor saya. Kasian banget itu, Bro. Pertanyaannya motor siapa yang Lu dia bisa jual? curhat di TV nasional loh. Udah, abang dengerin abang nih, curhatan adiknya. Nah, maksudnya kan ada sikap-sikap yang mungkin sedikit negatif. Nah, gimana cara menyikapinya ya? Ya tergantung ente itu mah. Nah. Ente ikhlas apa kagak tuh di motor itu rengginang? Ente Lebih kenceng rengginang sih. Ya sebenarnya entenya ikhlas apa enggak? Dalam satu sisi ya. Iya. Dalam satu sisi tergantung entenya. Entenya ikhlas apa enggak tuh motor itu ke rengginang? Pak Ustadz, kalau misalnya Jupri nanya, berarti nggak ikhlas dong. Harusnya nggak ikhlas kan? Dan itu juga bohong. Nggak, tapi ya pertanyaannya adalah pasti ada sikap satu keluarga yang mungkin satu sisi memang kalau kasus ini ya kasus Iya. Jupri itu ya tergantung entenya satu. Ya, Yang ya. kedua dari sisi lainnya adalah ini adalah perilaku yang nggak benar. Kenapa dia menjual
menggunakan hak orang, milik orang, gitu. Walaupun baik tujuannya, kalau wasailnya, perantaranya itu jelek, maka akan menjadi jelek, gitu. Nah, kecuali kalau memang darurat bisa jadi. Tetapi kalau memang tujuannya baik, maka perantaranya pun, wasailnya pun harus baik. Gitu. Saya mau berbuat baik, tapi kalau duitnya boleh nyolong, boleh nyuri, nggak benar juga dong. Hasilnya pun nggak benar, makanya yang dilihat sama Allah itu bukan hasil, tapi proses. Oke. Ente mau bikin home band, sukses atau tidak, bukan tugas ente. Tugas ente bikin aja home bandnya, suksesnya bener ya? nanti. Iya. Yang penting prosesnya aja bener. Begitu juga ketika kita akan berbuat baik. Tujuannya apa sih? Orang Gina buat menyambut lebaran, buat membahagiakan keluarga. Tapi yang dijual motor orang. Gimana ceritanya itu? Nah gitu dong, ya nggak? Iya. Gitu. Tapi tujuannya kan silaturahmi Ustaz, untuk menyuguhi orang. Iya bener, silaturahimnya begitu. Tapi caranya motor orang, tukang rengginang. Itu jadi masalah. Motor orangnya. Waduh, Gitu. ini dari tadi pertanyaannya emang agak-agak ngejelimet karena emang yang nanya otaknya kusut semua Pak Ustadz. Masalah hidupnya banyak. Ini kan tadi masalah silaturahmi keluarga. Keluarga. Kalau menyantuni anak yatim itu kan termasuk menyambung silaturahmi. Iya, betul. Itu menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahim itu bukannya menyambung silaturahim, tapi itu hal yang terbaik, sebuah kebaikan. Oh, Ya, gitu. Tapi ingat Bang, Al-Quran bilang berbuat baik itu wal akrobin, kepada yang terdekat. Terdekat maknanya adalah dua. Satu, ketika dia terdekat secara nasabiah, keturunan. Saya punya kakak, saya adik saya misalnya. Wal akrobin itu kalau saya mau nyantunin, lu jangan nyantunin orang luar dulu. Oh, yang dekat dulu ya? Iya, lu jangan santunin orang di luar keluarga lu jangan berpikir santunannya anak yatim bagus, fakir miskin bagus. Tapi lihat adek lu. Tapi lihat kakak lu, bahasa kasarnya gitu loh. Kira-kira adek kamu tuh gimana posisinya? Daripada harta diberikan kepada fakir miskin yang tidak senasab, lebih baik kasih kepada fakir miskin yang memang adeknya perlu pertolongan. Atau kakaknya. Misalnya saya nih, adeknya Bang Wawan. Ini adik saya nih ceritanya. Saya orang kaya dong. Ini orang susah. Ini miskin, ini sengsara misalnya. Ini contoh doang, contoh. Contoh, misalnya ini miskin, ini sengsara, kalau ini fakir kan. Oh, yang jelek-jelek kita semua sih. Iya, Pak ini Ustadz. contoh. Saya Cuma punya contoh. kakak, susah. Yang ini miskin, yang ini fakir. Orang lain tapi. Saya orang lain. Orang lain. Oke. Saya berbuat baik, bagus apa enggak? Bagus. Kenapa berbuat baiknya di situ? Karena saya pengen dipuji orang. Oh, Nggak boleh Ustaz. Kalau gitu nggak boleh. Nggak boleh, nggak baik itu. Nggak bener nih Pak Ustadznya mau dipuji orang. Cuma contoh. Kenapa gue yang dihakimi? Ini cerita. Cerita. Jadi hal yang saya lakukan karena saya pengen dipuji orang, pengen disebut dermawan. Padahal wawannya ada, tapi dia tidak der kan. Iya. Nah makanya itu tidak baik. Lu perhatiin dulu dong kakak. Lu perhatiin dulu dong adik. Orang lain dia pasti punya saudara, punya orang lain. Tidak sama saya pun dia pasti akan sama orang lain. Lebih utama adalah bagaimana mempersatukan berkeluarga dengan cara berbuat baik. Berbagilah kita sebagai orang yang Ini memiliki. konklusinya. Berarti ini harta yang paling berharga adalah Keluarga. Pas banget. Belum Gitu. disuruh konklusi, udah konklusi sendiri loh. Hebat Pak Ustadz. Udah konklusi udah. Itu udah Nah, konklusi. karena memang udah konklusi, sekarang tinggal engkong saya nih perlu makan. Makan Pak Ustadz. Saya pamit dulu. Kemana engkau, Bu? Kan udah mau bilang subuh dong. Oh, iya. Udah subuh, saya pamit. Yang jelas saya support kalian mau bikin home band, lanjutkan. Wah, terima kasih. Lanjutkan, kemudian setelah itu bikin nama, gampang nama mah. What? Yang penting kok solid aja dulu. Kalau udah solid, mandang nama mah gampang. Betul. Ya, oke? Siap. Terima kasih. Terima kasih. Makasih banyak supportnya Amin, Pak Ustadz sama-sama. ya. Insya Allah ketemu lagi ya. Insya Allah. Iya. Mudah-mudahan lebih rukun lagi kami sama keluarga kami. Besok-besok kalau kesini lagi kuenya tambahin ya. Iya. Siap Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan kemana ya? Di sini Oh, Pak iya. Ustadz. Maaf. Ya Allah, Ustadz kampung sebelah, makanya nggak tahu daerah sini. Kita udah dapat pencerahan keluarga ini, siapa lagi ya? Aisyah. Mata, bukan. Mata, mau imsak nih. Pencerahan tadi tentang keluarga. Aku punya lagu tentang keluarga. Ada. Ada. Boleh dong. Main musik. Ayo. Main musik. Main musik. Nah, ini. Di mana mainnya? Mainnya di sini atau di sana? Di sini. Tadi ada penontonnya tapi cuma lewat aja. Kan niatnya emang nggak mau nonton. Kita kan latihan, jangan ditonton dulu. Yang penting Latihan sebelum dulu. kita sholat subuh, belum ajan juga, dikit lagi. Harta yang paling berharga adalah keluarga.
Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari pagi ini bersemi indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Di TV One, setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Dipersembahkan oleh